Karena untuk sahabat-sahabat yang sudah daftar RTK, mereka beranggapan sudah suci. Tapi itu masih dalam proses untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di channel. Selamat siang, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mugi di channel. Oke, di kesempatan ini kita sharing lagi karena banyak sahabat-sahabat yang bertanya, Mas, apakah untuk orang yang gagal mengikuti rekalibrasi tenaga kerja setelah tamprin nanti, di situ ada satu keputusan, apakah kalau gagal dikenakan blacklist ataupun tidak. Oke, dalam video ini kita coba bahas agar sahabat-sahabat yang sebelumnya nggak paham bisa menjadi paham. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Memang untuk di saat ini bagi sahabat-sahabat yang sedang menunggu tamprin ataupun yang sudah selesai tamprin, maka di situ adalah proses verifikasi yang pertama. Karena apa? Untuk di program RTK di situ ada dua tahapan ataupun dua penentu. Penentu yang pertama di verifikasi cap jari, kemudian yang kedua adalah untuk tapisan di kesehatan. Dalam artian yaitu FOMEMA. Jadi untuk sahabat yang di tamprin ataupun di cap jari layak, tapi kalau di medical tidak layak, maka di situ secara tidak langsung gagal dan tidak bisa berproses untuk ke tahapan selanjutnya. Nah, kita coba bahas di bagian yang pertama terlebih dahulu. Memang untuk proses verifikasi yang awal sekali ataupun yang pertama yaitu cap jari. Nah, untuk di cap jari ini, di situ nanti akan tahu track record sahabat sebelum ini. Mulai dari yang bayar kompon, blacklist, BLI ataupun RAI, ataupun yang sebelumnya kena deportasi. Dalam artian ya kena tangkap, dipenjara, kemudian dipulangkan. Di situ nanti akan ketahuan semua, mulai dari yang sahabat melakukan jenayah berat. Nah, di verifikasi itu nanti akan menjadi penentu apakah sahabat sebelumnya ada rekod lari majikan, maka untuk di awal itu sudah kelihatan, yaitu sahabat akan gagal dan tidak bisa berlanjut ke tahapan yang selanjutnya. Itu untuk di bagian yang pertama. Dan untuk di bagian saringan kedua, yaitu tapisan kesehatan, apabila sahabat di awal tadi sudah lolos, maka baru bisa berlanjut ke tahapan tapisan yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini, kalau sahabat dinyatakan oleh dokter di situ tidak sehat, dalam artian ya medikalnya unfit, maka di situ sahabat juga akan gagal meskipun di verifikasi satu lolos. Jadi di kedua masuk gagal, maka di situ juga sahabat harus pulang. Nah, untuk pulangnya ini bagi orang yang akan mengikuti RTK secara tidak langsung juga backgroundnya adalah sahabat adalah orang yang ilegal ataupun overstay di negara ini. Tak tahu sebelumnya masuk melalui saluran mana, baik yang melancong, kemudian melencong, kemudian yang ada permit, nggak balik, ataupun yang dulunya masuk kosong, maka di situ secara tidak langsung juga sahabat adalah kategori orang ilegal. Nah, yang menjadi pertanyaan sahabat, apakah orang yang di awal sudah ikut RTK tapi gagal, apakah pulangnya kena blacklist ataupun tidak? Jawabannya adalah mesti terkena blacklist. Nah, untuk pengurusan pulang, yaitu sahabat harus mengikuti ya sama pembayaran kompon, karena sahabat nanti juga akan membayar denda baru bisa balik. Karena kalau tidak membayar denda ataupun tidak membayar kompon, di situ sahabat tidak bisa balik. Oke, sudah jelas. Karena untuk sahabat-sahabat yang sudah daftar RTK, mereka beranggapan sudah suci. Tapi itu masih dalam proses untuk menjadi ke tenaga kerja yang resmi. Jadi untuk yang gagal, kalau mau balik, pasti akan terkena blacklist juga. Oke, itu dulu untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat yang masih menunggu. Semoga diberi kelancaran dan bisa mendapatkan permit kerja yang sah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam TKI sukses. Bye.